Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Hadirin sekalian jemaah yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita kembali mengkaji 3 landasan utama yang harus diketahui oleh setiap muslim. Yang pertama mengenal Allah, kedua mengenal Nabi-Nya Muhammad SAW, dan yang ketiga mengenal agamanya sesuai dengan dalil-dalil yang benar. Dan pada pertemuan yang lalu kita juga telah membahas bahwa ada 3 tingkatan dalam agama kita, yaitu al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan. Kita sudah bahas al-Islam, ada 5 rukun. Kita juga sebagian telah membahas tentang al-Iman, ada 6 rukun. Dan sekarang kita masuk pada rukun yang ke-5, yaitu beriman kepada hari akhir. Yang dimaksud dengan hari akhir adalah hari kiamat, di mana manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab, dihitung, kemudian dibalas sesuai dengan amalannya. Dinamakan dengan hari akhir karena memang tidak ada hari lagi setelah itu, di mana penduduk surga akan tinggal selamanya di surga dan penduduk neraka akan selamanya tinggal di neraka. Keimanan kepada hari akhir terkandung di dalamnya 3 hal. Yang pertama, keimanan kepada hari kebangkitan, yaitu ihya'ul mauta, dibangkitkannya mereka yang sudah mati ketika ditiupkan sangkakala pada kali yang kedua. Tiupan pertama adalah tiupan kebinasaan, dan yang meniup adalah malaikat Israfil, gede banget. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina syahmati udhuni ila atiqi masirat 70 jam." Jarak antara anak telinga sampai ke bahu itu 700 tahun perjalanan. Kalau kita keliling dunia itu cuma berapa hari saja. Gimana sangkakalanya? Artinya kalau beliau meniup sangkakala, jelas hancur dunia ini. Gak ada yang yang tetap dan kokoh kecuali Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang Maha Kuasa. Seluruh alam semesta mengalami kehancuran total. Nah, barulah ditiuplah sangkakala yang kedua, yaitu kebangkitan mereka yang sudah mati, sehingga manusia bangkit dari kuburnya menghadap Allah Tuhan semesta alam dalam keadaan tidak beralas kaki, kemudian telanjang dan belum difitnah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla." Kalian bakal dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan tidak bersandar, telanjang dan belum dikhitan. Masing-masing orang sibuk dengan urusannya, enggak sempat mikirin orang lain. Melirik aja enggak sempat. Aisyah radhiyallahu taala bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayadru ba'duna ba'dan ya Rasulullah?" Kalau telanjang kayak gitu, nanti sebagian bisa melihat yang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-amru asyad min hadza ya Aisyah." Urusannya lebih dahsyat dibandingkan dengan melirik atau melihat tetangga atau sebelah. Ketelanjangan itu kalau di dunia menarik, di akhirat dan menarik lagi. Hal-hal yang menarik seperti itu sudah ada menarik lagi. Saking sibuknya urusan manusia dengan urusannya sendiri-sendiri. Kalau sekarang di dunia berlomba untuk telanjang, dan itu seruan orang-orang kafir, seruan ke dalam kegelapan. Kenapa? Karena dahulu kebiasaan mereka juga telanjang. Bahkan kaum kufar, bangsa jahiliyah dahulu kalau tawaf mengelilingi Ka'bah, mereka dalam keadaan telanjang, dalam ibadah sekalipun. Gak pakai baju sama sekali. Oleh sebab itu, saat Fathu Makkah, maka Nabi SAW merintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengumumkan bahwa tidak ada lagi musyrik yang masih bercokol di Mekah, dan tidak ada lagi seorang pun yang tawaf dalam keadaan telanjang. Karena telanjangan itu adalah kegelapan. Nah, sekarang kalau ada perlombaan menuju telanjangan berarti mundur. Bukan modern. Kalau sekarang kata orang propaganda mereka, semakin telanjang semakin mini itu modern, mestinya kebalik, semakin mundur ke belakang. Bukan semakin maju, salah ya. Jadi harus diluruskan persepsi. Justru ketertutupan itulah yang menunjukkan kemajuan. Semakin maju, artinya orang semakin menutupi kemaluannya, semakin menutupi auratnya, itu maju. Tapi kalau kita lihat sekarang ini bagaimana
dahsyatnya propaganda orang, setan dan bala tentaranya yang ingin menunjukkan bahwa keranjangan itu adalah modern. Ya, belakangan juga seruan hak asasi manusia, konon katanya alasan begitu, ya boleh hubungan sama jenis. Alhamdulillah, itu dianggap modern, maju, memberikan hak pada masing-masing. Padahal itu adalah kemunduran. Ya. Kaum Lut dibinasakan habis karena apa? Karena kerusakan mereka melakukan hubungan sejenis. Nah, sekarang mau dihidupkan lagi. La haula wala quwata illa billah. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kejadian di hari kiamat. Jadi ketelanjangan sudah tidak menarik lagi, sama sekali nggak menarik, karena beban yang dipikul oleh masing-masing orang, ya itu berat. Bagaimana dia mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan ketika di dunia. Kemudian matahari didekatkan di atas kepala manusia sejauh 1 atau 2 mil, ya sebagaimana riwayat Muslim. Sementara manusia tidak terbakar. Berarti sungguh dahsyat. Kalau konon sekarang kata mereka, ya jarak antara matahari dengan bumi kira-kira 150 juta kilometer. Pada momen tertentu dekat, ya pada momen tertentu jauh. Pas dekat itu kebakaran terjadi di beberapa negeri. Nah, ini cuma 1 mil atau 2 mil. Dalam kondisi mereka tak mati. Jadi kondisi yang sangat dahsyat, nggak pakai baju lagi. Dan itu penantian yang lama, 50.000 tahun. Penantian ibadah mahsyar, penantian yang sangat lama. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya 104, "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin." Sebagaimana kami awali penciptaan makhluk, demikianlah kami akan kembalikan mereka. Setelah mereka mati, kemudian dikembalikan oleh Allah. Menciptakan yang sebelumnya tidak ada, Allah bisa dan kuasa. Apalagi mengembalikan sesuatu yang sudah ada bekasnya. Dan kebangkitan itu merupakan janji yang pasti, ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna kunna fa'ilin. Dan sebenarnya kami akan melakukannya. Artinya hari kebangkitan merupakan keniscayaan. Dan ini menunjukkan akan kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat mungkin sebagian kita tidak mendapatkan keadilan di dunia, mendapatkan kesewenang-wenangan. Maka tenang dan jangan khawatir, masih ada hari kiamat, masih ada hari akhirat, di mana pasti yang berhak akan mendapatkan haknya, pas, nggak kurang, nggak lebih. Dan di antara kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala adanya hari kebangkitan tersebut. Maka ini pelajaran bagi dua golongan manusia. Yang pertama, bagi mereka yang terzalimi. Yang kedua, bagi mereka yang berbuat kezaliman. Mestinya dia khawatir. Kenapa? Karena pasti akan ditegakkan keadilan seadil-adilnya di hari kiamat kelak. Kemudian dalam surat yang lain, Al-Mu'minun 15-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian sesungguhnya kalian setelah itu bakal mati, yaitu setelah hidup bakal mati. Itu kepastian. Kita semua pasti mati. Kapan matinya tidak ada yang tahu. Tapi ada tanda-tandanya. Ya, di antara tanda tersebut adalah uban. Itu tanda-tanda dekatnya kematian. Kemudian waktu semakin umur semakin bertambah. Ya kan? Itu juga merupakan tanda-tanda. Tanda-tanda namanya juga tanda-tanda. Artinya dengan tanda-tanda itu, ya hendaknya setiap kita manusia lebih waspada, karena bakal dekat dijemput dan kembali, ya, melanjutkan kepada
negeri yang abadi. Baik. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian kalian di hari kiamat kelak pasti akan dibangkitkan. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, ini hari kebangkitan. Kemudian yang kedua, tadi telah saya sebut di depan bahwa keimanan kepada hari akhir terkandung tiga hal. Yang pertama, keimanan kepada hari kebangkitan. Sudah disebutkan dari dalil-dalilnya dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Kemudian yang kedua, al-iman bil hisabi wal jaza. Keimanan kepada penghisaban dan pembalasan, di mana setiap hamba bakal dibalas sesuai dengan amalannya, diganjar sesuai dengan amalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ghasyiyah ayat 25-26, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Kemudian hanya kepada kami mereka kembali, dan sesungguhnya penghisaban mereka, perhitungan mereka, ya, kamilah yang akan membereskannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-An'am 160 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha, wa man jaa'a bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun." Barang siapa yang datang dengan kebaikan, baginya 10 kali lipat kebaikan tersebut. Dan barang siapa yang datang dengan kejelekan, maka dia tidak dibalas kecuali dengan satu kejelekan yang sama, dan mereka tidak dizalimi. Ayat ini menunjukkan akan kepastian pembalasan di hari kiamat kelak, ya, dan ayat ini juga menunjukkan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik, di mana kebaikan itu dilipat gandakan, sementara kejelekan cuma dibalas sama sesuai dengan kejelekan yang dilakukan. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat 47 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nad'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Dan kami akan letakkan timbangan-timbangan keadilan di hari kiamat. Tidak ada satupun jiwa yang dizalimi sedikit pun, kata Allah. Seandainya ada sedikit saja, ya, sedikit saja dari suatu perbuatan, baik ataupun buruk, ataina biha, kami akan tampakkan, kami akan datangkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami, kata Allah, penghitung dan penghisab terbaik. Ayat ini juga menegaskan bahwa pasti setiap kita akan diperhitungkan, ya, dari amalan-amalan yang kita lakukan sekarang ini di dunia ini. Datang hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yudnil mu'min fayadau alaihi kanafah wa yasturuh fayaqulu ata'rifu dhanba kadza ata'rifu dhanba kadza fayaqulu na'am ay rabbi hatta idza qarrahu bi dhunubihi wa ra'a annahu qad halak qala qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm wa yu'ta kitab hasanatihi wa amal kuffar wal munafiqun fayunada bihim ala ru'usil khalaiq haula alladziina kadabu ala rabbihim ala la'natullahi ala adh-dhalimin." Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekatkan hambanya yang beriman
Kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan tirainya dan menutupi hambanya tersebut. Ini khusus hambanya yang beriman, ditutupi sehingga tidak diketahui aib-aibnya, tidak diketahui kejelekan-kejelekannya. Karena saat penghisaban itu dibongkar semuanya, ya, aib-aib semua dibongkar, kecil ataupun besar, yang mungkin bisa diselap-selip kalau di dunia, nah itu kan bisa selap-selip lagi, bongkar semuanya, ya. Nah ini bagi mereka yang beriman ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa lihat, yang lain nggak bisa lihat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, dan ini antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa penerjemah, sebagaimana dalam hadis yang lain, tanpa penerjemah, ya, laisa bainahu wa bainallahi turjuman, tidak ada penerjemah sama sekali. Jadi betul-betul antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala di situ, hamba yang beriman. Kemudian Allah berkata kepada hamba yang beriman tadi, kamu masih ingat gak dosamu ini? Kamu masih ingat gak dosamu ini? Kamu masih ingat gak dosamu ini? Ya. Tidak ada yang pura-pura lupa, nggak ada. Ya. Semua ngomong, ngaku, iya, wahai Tuhanku. Iya dan iya. Jawabannya adalah iya. Ya. Karena nggak ada manipulasi di akhirat kelak, sebagaimana banyak manipulasi di dunia, dan nggak akan mungkin bisa melakukan manipulasi tersebut. Ya. Hatta idza qarrarahu bidunubi, sampai ketika Allah Subhanahu wa taala membuat dia ngaku dengan dosa-dosanya tersebut. Hamba yang beriman tadi dibuat ngaku oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosanya tersebut. Wa ra'a annahu qad halak, dan dia melihat bahwa dia pasti binasa. Qala, kemudian Allah berfirman, qad satartuha 'alaika fid dunya. Aku sudah tutupi dosa-dosamu itu di dunia. Ini bagaimana Allah menutupi dosa-dosa hamba? Enggak diketahui orang lain. Makanya kalau ada orang yang punya rekam jejak jelek, ya, atau punya masa lalu yang buruk, nggak usah diomongin. Ya, kalau nggak ada orang tahu, diam aja. Banyak tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya anugerah dari Allah, nggak dibongkar oleh Allah. Kalau dibongkar semua orang tahu, kayak sekarang ini, waliyadzubillah, seluruh dunia bahkan bisa tahu aib seorang. Ya, itu mengerikan. Beda dulu, sekarang ada medsos, banyak sekali medsos. Ya, masukin situ aja udah seluruh dunia bisa tahu aib seorang. Alhamdulillah dari mengerikan. Orang melakukan kedustaan bisa tersebar juga seluruh dunia kedustaannya. Seperti yang dikatakan Nabi SAW, suatu saat akan muncul seorang berdusta dan kedustaannya akan mencapai ufuk, artinya ke ujung dunia. Waktu itu nggak kebayang bagaimana kedustaan bisa menyebar. Sekarang, ya sekarang ini nih, sekarang di zaman kita sekarang ini nih, ya, kalau udah jadi trending topik itu udah langsung seluruh dunia. Kan ngeri itu kayak gitu, merinding. Coba yang tersebar itu kejelekan, waliyadzubillah. Coba kalau yang tersebar kedustaan, waliyadzubillah. Bagaimana tuh pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sebab itu, ketika seorang memiliki masa lalu yang kelam, masa lalu yang buruk, tutupi. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan bertobat darinya. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Dan sekarang aku ampuni dosa-dosamu tersebut yang sudah tutupi tadi. Jadi salah kalau justru ngomongin pernah jadi preman, pernah berbuat ini, pernah berbuat, udah nggak perlu ini. Apa untungnya? Nggak ada untungnya sama sekali. Justru malah diketahui banyak orang, oh kamu begitu ya, percuma. Gitu. Walaupun dia sudah bertobat, nggak perlu kayak gitu. Tutupi. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah mengatakan wa ana aghfiruha lakal yaum, dan aku ampuni dosa-dosamu tersebut sekarang. Ini Allah katakan kepada hambanya yang beriman tadi. Fayu'ta kitabah hasanatih, kemudian dia diberi catatan kebaikannya. Gitu. Setelah ditunjukkan dosa-dosa,
dan dibuat dia ngaku, sudah hampir dia merasa binasa. Akhirnya Allah mengatakan, aku ampuni, sudah aku tutupi dulu ketika di dunia yang enggak diketahui oleh orang lain. Nah sekarang ini catatan kebaikanmu. Ini kalau hamba yang beriman. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik, ya, penampilannya aja muslim, casingnya aja muslim, tapi batinnya kafir, serigala berbulu domba, ya, palsu. Ini munafik. Orang-orang kafir dan orang-orang munafik, maka mereka akan dipanggil dan ditampakkan kejelekan mereka di hadapan seluruh makhluk. Ya. Dikatakan kepada mereka, inilah orang-orang yang telah mendustakan Tuhan-Tuhan mereka. Saya ulangi, inilah orang-orang yang telah mendustakan Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tampakkan kejelekan-kejelekannya. Ya. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah bahwa laknat Allah bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini juga menunjukkan bahwa penghisaban itu pasti. Ya, penghisaban itu pasti. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, ya, dalam keimanan kepada hari akhir adalah keimanan kepada surga dan neraka. Jadi yang pertama keimanan kepada hari kebangkitan, yang kedua keimanan kepada penghisaban dan pembalasan, yang ketiga adalah keimanan kepada surga dan neraka setelah selesai perhitungan tersebut. Dan surga dan neraka merupakan tempat kembali yang abadi bagi makhluk. Jannah atau surga merupakan negeri yang penuh dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian mereka menjalani ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah SAW dengan tulus dan ikhlas dalam menjalankan ketaatan-ketaatan tersebut. Kemudian di dalamnya terdapat berbagai macam bentuk kenikmatan yang luar biasa. Bagaimana dalam hadis, "Mana ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Tidak pernah terlihat oleh mata. Lebih luas lagi, tidak pernah terdengar oleh telinga. Lebih luas lagi, tidak pernah terdetik sedikit pun oleh hati-hati manusia. Penglihatan mata sesuatu yang terbatas, ya kan? Lebih luas lagi pendengaran, ya kan? Lebih luas dari pendengaran adalah apa? Angan-angan dan detikan hati. Coba kalau misalnya ada seorang yang mendetikkan apa yang paling dia sukai di dunia ini, detikkan sebanyak-banyaknya, maka surga di atas itu. Kalau pandangan mata terbatas, pendengaran walaupun lebih luas juga terbatas. Yang paling luas apa? Detikan dan keinginan dalam hati. Itu luas banget. Tapi surga di atas itu diberikan untuk hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, yang tulus dan ikhlas membuktikan keimanannya dan ketakwaannya dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah 7 dan 8, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah manusia terbaik. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Balasan buat mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meridhai mereka dan mereka ridha dan menerima dengan ketentuan Allah tersebut. Dzalika liman khasyiya rabbah. Dan yang demikian itu bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Dia takut kepada Allah,
kemudian dia menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dia takut kepada Allah, kemudian dia menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu buah ketakutan kepada Allah. Ya. Karena seorang apabila takut kepada sesuatu, ya, ketakutan yang berbentuk ibadah, maka dia akan hinakan dirinya kepada yang ditakuti, disertai dengan pengagungan kepada yang ditakuti. Oleh sebab itu kita dapat di orang-orang yang berbuat kesyirikan, ketika dia takut kepada jin, dia mau memberikan ritual-ritual apa saja, yang penting jin-jin itu bisa menolong mereka. Ya, bikin jalan supaya lancar, sembelihlah ya kerbau, kepalanya ditanam di situ. Bikin jembatan. Karena apa? Karena takut. Makanya mereka mau melakukan ritual-ritual tersebut. Dan jelas ini merupakan kesyirikan. Sementara orang-orang yang beriman takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak takut sama jin-jin itu, nggak takut sama sekali. Ya, yang dia takuti hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia takut hanya kepada Allah, maka dia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, balasannya pun di akhirat dia mendapatkan surga yang berisi kenikmatan yang luar biasa. Dalam surat As-Sajdah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka dari yang menyedapkan pandangan mata, yang menyenangkan pandangan mata, dari kelezatan-kelezatan yang sangat indah, sebagai balasan terhadap apa yang dahulu mereka amalkan ketika di dunia. Masya Allah. Ada juga yang senang dengan bidadari-bidadari yang cantik, ya. Apalagi maunya disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya. Dan itu sebagai balasan bagi mereka yang beriman dan bertakwa. Adapun neraka, maka ia merupakan negeri yang dipenuhi dengan siksaan yang memang Allah Subhanahu wa taala siapkan, sudah Allah siapkan untuk orang-orang kafir. Ya. Dan mereka adalah orang-orang yang berbuat kezaliman. Mereka yang ingkar dan menentang utusan-utusan Allah. Ya, mereka yang ingkar dan menentang utusan Allah disebut kafir. Ya. Dan mereka yang menerima dan merespon utusan Allah disebut muslim. Jadi mereka yang muslim yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu muslim. Maka yang tidak mengucapkan kalimat ini dia disebut kafir. Orang Kristen kafir atau muslim? Hah? Kok ragu? Takut ya dibilang radikal? Ragu nggak? Loh ini benar loh, ini keyakinan loh itu. Ragu nggak? Kita harus tegas masalah ini masalah yang sekarang ini kita itu lagi dibikin dangkal akidahnya untuk tidak mengucapkan kafir kepada siapapun. Orang Kristen ngomong Pak dibilang kafir nggak boleh. Ya, ada sebagian yang mengatakan nggak boleh, atau sebagian mereka marah kalau dibilang kafir. Ya, padahal jelas-jelas mereka ingkar kepada Allah dan Rasul. Ya, orang Yahudi kafir. Kafir. Orang Hindu kok malu-malu. Lucu ya. Subhanallah, ini bukti loh, bukti. Subhanallah, ini contoh saja loh. Kita saja masih kayak gitu modelnya. Bagaimana dengan orang yang di luar? Subhanallah. Baik, orang Buddha kafir. Karena ingkar pada Allah dan Rasul. Yang nggak boleh itu mengkafirkan muslimin tanpa bukti. Itu takfir, haram hukumnya, bahaya. Kalau nggak benar bisa balik lagi kepada orang yang menuduh ucapan itu.
Dan inilah yang disebut dengan takfir, paham takfir. Dan inilah yang dianut oleh orang-orang yang ekstrim, ya, dari kalangan Khawarij, meledakin masjid ketika Jumatan, ya, di Cirebon, itu ekstrim. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka berkeyakinan bahwa orang yang hadir di situ bukan Muslim, maka boleh dibunuh. Ini takfir, ini nggak boleh, ini haram. Tapi kalau mengkafirkan orang kafir ya harus, gitu. Orang Kristen ya kafir. Kalau nggak mau disebut kafir, ya harus masuk Islam. Barulah dia disebut Muslim. Jelas ya? Nah, orang-orang kafir inilah nanti dapat neraka di akhirat kelak. Siapa yang ngomong? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin." Dan takutlah kalian kepada neraka yang disiapkan, yang sudah disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Dan siapin orang-orang yang kafir. Artinya sekarang ini kalau ada orang yang kafir takut dengan neraka, ya udah masuk Islam supaya selamat. Itu maksudnya. Supaya selamat masuk Islam. Dan itulah yang diseru oleh Nabi SAW dahulu, masuk Islam, masuk Islam. Aslim taslam, masuk Islam kamu selamat. Masuk Islam kamu selamat, sampai bila mendatangi orang yang sakit. Masuk Islam kamu supaya selamat. Seorang Yahudi, anak Yahudi, kemudian nengok bapaknya. Kemudian bapaknya bilang, "Ati Abul Qasim, bisa ikuti Muhammad saja." Akhirnya anak itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mati. Selamat dia. Jadi batasnya itu kematian. Makanya di sini Allah menakut-nakuti hamba-hambanya yang masih ingkar supaya apa? Supaya balik beriman. Itu maksudnya. Karena neraka itu disiapkan untuk mereka yang kafir. Dan kita juga nggak bisa memvonis orang kafir sekarang sebagai penghuni neraka, nggak bisa. Ketika dia masih hidup, nggak boleh. Kenapa? Kalau calon itu boleh. Karena calon bisa jadi gagal. Dia dapat hidayah, kemudian dia masuk Islam, baik Islamnya mati, masuk surga. Baru dikatakan pasti penduduk neraka kapan? Kalau dia mati. Mati dalam keadaan kafir pasti masuk neraka. Jadi nggak perlu digubris lagi, ngapain diurus jenazahnya? Iya memang begitu, karena sudah nggak ada kemuliaan lagi baginya. Artinya kalau orang itu sayang pada koleganya, kerabatnya dan sebagainya, ya diajak dia masuk Islam. Gitu. Kalau sudah mati dalam keadaan kafir percuma, telat sudah. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana beliau mengajak pamannya Abu Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah sampai akhir hayatnya kan. Tapi pamannya tidak mengucapkan la ilaha illallah padahal tahu agama Muhammad adalah agama yang benar. Tadi yang kita lihat adalah semangat Rasulullah SAW mengajak, menyelamatkan orang untuk apa? Ini makna rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Agar masuk Islam. Saya menilai kejelekan ini ada dua golongan ya. Kejelekan pribadi yang memang nggak perlu orang tahu, tapi kejelekan yang menyentuh masyarakat malah negara. Ini apa juga nggak boleh disebarkan. Kita negara kita tiap hari malah tiap jam malah ada kejelekan aib-aib ini, korupsi, pembunuhan. Nah sekarang cerita mengenai LGBT itu kan mengerikan itu kalau LGBT itu didiamkan. Jadi mau tak mau itu harus diberitakan. Korupsi itu begitu juga ada sebagainya. Memang ada juga berita yang menurut saya tadi itu pribadi itu yang diberitakan di infotainment itu. Tapi saya dengar itu juga bukan aib bagi dia. Itu kan sering mereka umumkan tuh, panggil wartawan dia cerita selisih dia suami istri begini. Nah itu bagaimana ini Ustaz? Dua kejelekan, dua aib ini. Ya. Yang saya terangkan tadi adalah kejelekan yang tidak diketahui orang lain. Kalau kejelekan yang Bapak sebutkan tadi ketahui orang lain kan? Ya. Gitu. Jadi tidak apa-apa ya? Kenapa? Tidak apa-apa disiarkan begitu. Maksudnya?
Ya kejelekan yang menyangkut masyarakat itu ya, korupsi dan segala macam itu kan berita-berita itu aja isinya sekarang. Ya, yang saya maksud di sini pelakunya. Pelaku. Jadi kalau pelaku itu dulu punya masa lalu yang buruk, ya, itu yang ditutupi. Gak usah sebar-sebarin. Aku dulu loh begini, aku dulu loh begitu. Oh itu dia yang sendiri. Iya. Kalau dia sendiri ya salah. Dan jadi Artinya kalau misalnya itu kalau yang Bapak sampaikan tadi itu pihak lain, orang lain. Kalau misalnya orang lain itu melihat ada seorang melakukan kejelekan yang sifatnya pribadi, tutupi. Itu orang lain, bukan pelaku. Kasih nasihat supaya berubah. Yang kedua, kalau dia melihat orang lain menampakkan kejelekannya, dia harus memberikan peringatan, memberikan takdir dari orang tersebut, jangan sampai ikut-ikutan dengan perilaku buruk pelakunya. Nah, ini dua hal yang berbeda. Oke. Kemudian yang kedua sebatas itu aja Ustaz, sudah diprotes dulu. Nah ini tadi kalau orang tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kafir, masuk neraka. Baik. Apakah kalimat itu ada sebelum Nabi Muhammad jadi Rasul? Khususnya Muhammad Rasulullah. Kalau la ilaha illallah mungkin ada, saya nggak tahu. Tapi kan ada Muhammad Rasulullah itu apa ada sebelum itu? Nah, karena ini saya kaitkan dengan satu ayat di surat Al-Waqiah kalau salah. Di sana ada ayat bahwa golongan kanan itu sebagian besar umat terdahulu dan sebagian kecil umat kemudian. Tapi ini diubah lagi. Diubah kemudian ayat berikutnya, ya beberapa ayat berikutnya, sebagian besar orang terdahulu dan sebagian besar umat kemudian. Jadi kalau sebagian besar orang terdahulu kan sebagian besar, bukan sebagian besar, segolongan besar. Jadi ada orang yang umat sebelum Nabi Muhammad itu masuk surga karena golongan kanan ini kan calon masuk surga. Ini bagaimana? Iya. Mereka yang muslimin yang mengikuti utusan-utusan Allah sebelumnya, seperti Nuh. Ya. Jadi statementnya la ilaha illallah Nuh Rasulullah, Ibrahim la ilaha illallah Ibrahim Rasulullah, Musa la ilaha illallah Musa Rasulullah. Ini yang masuk golongan terdahulu. Mereka muslimun. Ya, mereka muslimun di zamannya. Tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW yang risalahnya ini untuk seluruh manusia, maka nggak ada sebutan sebagai muslim kecuali bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau umat-umat terdahulu itu hanya untuk masing-masing. Ya. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Kalau kana Musa hayyan ma wasi'ahu ila ittiba'i." Seandainya Musa itu masih hidup, maka tidak ada celah kecuali harus mengikuti aku. Karena memang kerasulan Muhammad itu menyeluruh. Manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah mereka yang mengucapkan la ilaha illallah tulus dari lubuk hatinya yang paling dalam. Ketulusan itu dibuktikan dengan amal perbuatan. Mereka pasti mendapatkan syafaat. Ya. Dan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yashfa'una illa liman irtada." Dan mereka tidak memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak meridhoi kecuali kepada mereka yang bertauhid. Ya. Jadi orang yang bertauhid pasti mendapatkan bantuan. Syafaat itu artinya bantuan. Demikian. Berikutnya Israfat. Waalaikumsalam. Ada hadis yang intinya itu berisi ancaman masuk neraka. Itu mengenai seseorang yang menisbahkan namanya bukan kepada orang tua.
istri ya. Biasanya istri namanya Fatimah, suaminya namanya Amir. Biasanya dia pakai Fatimah Amir gitu. Sedangkan nama bapaknya Utsman, tidak pakai Fatimah Utsman. Model sekarang kan begitu. Apakah ancaman hadis masuk neraka itu termasuk yang orang menisbahkan pada suaminya, atau pengertiannya bagaimana itu sebenarnya? Kan adanya ancaman itu masuk neraka itu yang menisbahkan bukan kepada orang tuanya gitu. Apakah itu termasuk yang dimaksud dengan ancaman masuk neraka itu? Itu kekufuran yang dilakukan oleh seorang ketika dia menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya. Itu merupakan budaya barat. Yang benar, yang nama istri itu ya bintunya kepada ayah. Tapi kan sebenarnya di dalam akte kelahiran dia kan tetap nama orang tuanya. Jadi untuk sehari-hari aja dia pakai nama itu. Sama aja. Karena dalam surat Al-Ahzab ayat yang kelima, di situ disebutkan panggilan mereka dengan menasabkan mereka kepada ayah mereka, dan itu yang lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terdapat ancaman yang keras ya dari Rasulullah SAW pada mereka yang menasabkan diri mereka kepada selain ayahnya. Dahulu Zaid itu dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, Zaid bin Muhammad. Kemudian berulang pelurusan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa yang demikian tidak dibenarkan, maka jadilah Zaid yang merupakan anak angkat Rasulullah SAW dinisbatkan kepada ayahnya, Zaid bin Harithah. Asalnya Zaid bin Muhammad, tapi kemudian ada pelurusan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi Zaid bin Harithah. Kembali seperti semula. Adapun kebiasaan yang banyak beredar ya dilakukan oleh para wanita yang menisbatkan nama mereka kepada suami mereka, ya itu kebiasaan orang kafir. Kemudian pertanyaan kedua Ustaz, Silakan. mengenai tasabuh ya. Nah, sampai sekarang masih bingung. Sebenarnya batasan tasabuh itu yang bagaimana itu? Apakah ada tasabuh yang dibolehkan atau yang bagaimana itu? Ya. Karena kalau kita lihat sekarang ini ya hampir semuanya tasabuh gitu. Kita makan di meja makan pakai sendok, itu sebenarnya tasabuh juga. Kita pakai baju koko, itu tasabuh juga. Ini kan baju koko kan punya orang kita ini. Jadi sebenarnya makanya saya bingung sebenarnya tasabuh yang diharapkan itu yang bagaimana? Terima kasih. Baik. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia masuk dalam golongan mereka. Yang menjadi ciri khas mereka. Kalau misalnya bapak makan nasi, mereka makan nasi, itu nggak tasabuh. Bapak berkacamata, mereka juga berkacamata, itu bukan tasabuh, bukan itu yang dimaksud. Kalau yang diangkat tadi masalah koko, memang dulu koko sebutannya itu dipakai oleh orang Cina sejarahnya, tapi Cina Muslim yang pakai ini baju koko, bukan Cina kafir. Itu untuk membedakan mereka antara yang masuk Islam dengan yang masih kafir. Nah, kalau buka sejarah Indonesia dulu begitu, ya. Jadi sehingga sampai sekarang tetap menjadi baju yang dipakai oleh Muslimin sampai sekarang. Tapi kalau dikatakan ini bajunya orang kafir, tidak. Ya, kalau kita lihat sejarah begitu. Kemudian ada baju takwa. Kalau baju takwa itu asal usulnya ya dari khas Jawa, tinggal cuman dimodifikasi sedikit, ya sehingga berubah dengan model Jawa yang dulu. Itu bisa dibuka di sejarah. Baik, jadi sesungguhnya yang tasyabuh yang dilarang itu tasyabuh yang sudah menjadi ciri khas mereka. Contoh, tukar cincin itu ciri khas mereka. Kemudian karena dalam Islam nggak ada. Kemudian ulang tahun itu ciri khas mereka. Dalam Islam nggak ada. Nggak ada satu riwayat Nabi merayakan ulang tahun anaknya, ya, atau para sahabat merayakan ulang tahun mereka. Nggak pernah ada. Itu ciri khas mereka. Ya, maka nggak boleh kita meniru kebiasaan mereka yang menjadi ciri khas mereka. Jadi batasannya itu. Selama itu umum sifatnya dan
bukan menjadi ciri khas seperti bersepatu, bersendal dan sebagainya, itu tidak terangkat. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Bagaimana dengan? Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa kalau tasawuf kita modifikasi itu diperbolehkan. Yang ambil contoh begini, seperti puasa Asyura kan, itu tanggal 9 kan tasawuf dengan orang Yahudi. Kemudian dimodifikasi dengan puasa Tasyua kan, tanggal 9-nya. Tanggal 10 Muharram aslinya kan Asyura. Kemudian dimodifikasi dengan melakukan puasa pada tanggal 9-nya, puasa Tasyua. Nah, ada sebagian orang mengatakan bahwa kalau sesuatu yang sudah dimodifikasi itu diperbolehkan. Yang modifikasi siapa? Yang modifikasi siapa? Itu ditambah tadi kan puasa 10 Muharram, ditambah dengan 9 Muharram lagi. Yang modifikasi siapa? Nah, iya itu. Artinya berarti kita ngikutin Rasul. Ya, tadinya para ulama kan mengambil kias dari itu. Oh, nggak bisa. Nggak bisa dengan itu karena jelas berbeda. Karena kalau misalnya dibuka pintu itu, Pak, jadi berantakan semua. Munculnya pengkotak-kotakan Islam sekarang ini ya karena itu, modifikasi itu. Ada Islam Nusantara, ada Islam mana, Islam dan seterusnya. Seakan-akan nggak suka dengan Islam Arab. Ya, subhanallah. Padahal Rasulullah SAW sendiri itu menentang budaya Arab. Budaya kesyirikan itu paling ditentang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena budaya bangsa Arab yang paling sakral itu budaya kesyirikan, pengkultusan kepada kuburan. Itu budaya Arab itu. Dan ditentang oleh Rasulullah SAW. Beliau melawan arus. Jadi kalau dikatakan ajaran Islam, ajaran Tauhid itu Arabisasi, salah. Ya, karena Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Karena seluruh dunia itu juga memiliki konsep-konsep kesyirikan yang mirip dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Arab saat itu dan ditentang oleh Rasulullah SAW. Itu. Jadi memang Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, ya terima aja. Kalau kemudian Allah utus nabinya dari bangsa Arab, ya terima aja, ya kan? Jangan seperti Bani Israel, mereka nggak terima. Gara-gara apa? Gara-gara yang diutus sebagai nabi adalah dari bangsa Arab. Karena mereka perkirakan sebelumnya itu dari bangsa mereka, yaitu Bani Israel, anak keturunan Yakub. Ternyata Allah pilih dari bangsa Arab yang merupakan keturunan Ismail. Jadi modifikasi itu nggak boleh, karena yang berhak untuk mengatur itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahul khalqu wal amr. Ketahuilah bahwa hak untuk mencipta dan mengatur itu prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah itu tak matak-matik, karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Tidaklah apa yang dilakukan Muhammad, yang diucapkan oleh Muhammad itu mengikuti keinginannya dan hawa nafsunya, tetapi yang dilakukan itu semua berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi menambah hari 9 itu bukan modifikasi beliau, gini aja deh, enggak, itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan ayat ini, sehingga kias mana yang membolehkan kalau begitu. Ya. Ini berarti kias ma'al farik, enggak nyambung gitu. Jadi enggak bisa dibenarkan. Ada dua pertanyaan, Pak Ustaz. Pertama mengenai adab dalam menghadapi tetangga kafir yang meninggal. Ya. Setahu saya kita kan tidak boleh berdoakan. Ya. Tidak boleh juga mengantar ke kubur. Tidak boleh juga mengusung jenazahnya. Betul. Lalu kita kalau ketemu misalnya keluarganya ngomong apa itu, Ustaz? Enggak, kalau misalnya pada keluarga bicara apa kita itu? Ya, suruh masuk Islam. Iya, supaya diurus, jangan sampai seperti yang sudah mati itu. Iya kan? Karena pasti masuk neraka gitu. Jadi kalau kita ngomong ini pelajaran buat kalian, mau kamu seperti itu matinya, masuk Islam aja. Nah, kalau kita mencoba turut berduka cita gimana itu? Kenapa? Turut berduka cita ya gitu. Boleh ya? Turut berduka cita maksudnya menghibur dia gitu. Ya enggak, itu biasa. Basa-basi. Ya, sungkawa. Tujuannya
Kalau ucapan itu tujuannya supaya dia masuk Islam, silakan. Nah, itu budaya orang Sudah simpatik aja mungkin. Karena simpati aja sebagai tetangga gitu. Enggak, itu loh Pak, itu yang paling penting. Karena yang dilakukan Rasulullah dulu itu semua agar mereka selamat gitu loh masuk Islam. Iya kan? Beliau mendatangi orang yang sakit itu kan karena simpati juga beliau. Beliau kunjungi itu anak yang sakit itu. Tapi usaha beliau apa? Menyelamatkan dia. Masuk Islam aja supaya kamu selamat gitu. Iya kan? Nah, bagi yang masih hidup, diajak nggak dia supaya masuk Islam? Ya diajak. Supaya selamat, nggak seperti yang sudah meninggal itu. Abu Jahal mati di perang Badar, nggak ada Rasulullah mengucapkan belasungkawa. Belasungkawa ya weh, gitu. Dilemparin ke sumur Badar itu, gelundung gitu aja. Iya, saya baca begitu. Iya kan benar? Iya, saya baca begitu. Nah iya betul itu. Ya udah itu. Jangan dibelok-belokkan lagi. Yang kedua. Yang kedua begini, di surat Al-A'raf kan ada satu tempat di bentuk kiamat nanti itu, di mana orang itu bisa melihat neraka sama lihat surga. Itu posisinya di mana itu di padang mahsyar? Ya itu kalau yang itu sudah ditempatkan, sudah penempatan. Oh sudah penempatan. Ya, Sudah penempatan. Jadi apa namanya? Setelah ada perpindahan, jadi ketika penduduk surga masuk ke dalam surga, penduduk neraka masuk ke dalam neraka, ya kan? Itu kan masih ada tuh orang-orang yang beriman yang nyangkut di neraka. Yang nyangkut, bukan yang nyangkut di neraka. Dia masuk neraka dulu untuk dibersihkan dari dosa-dosanya, ya kan? Kemudian para malaikat diperintahkan untuk mengambil mereka, ya, dari neraka, ya, dan mereka mengenalinya dari bekas sujud. Ya, sudah dalam keadaan gosong, kemudian dimasukkan ke dalam apa namanya air kehidupan, sungai kehidupan, kemudian mereka tumbuh seperti tumbuhnya tanaman, ya. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga. Itu yang disebut dengan al-jahannamiyun, yaitu mantan penduduk neraka jahanam. Ya, mantan. Dan itu merupakan penduduk surga terakhir. Penduduk surga terakhir. Setelah itu prosesnya, ya, penduduk surga masuk dalam surga, penduduk neraka di neraka sudah. Nggak ada lagi perpindahan. Nggak ada lagi perpindahan. Nah, kemudian didatangkan kematian dalam bentuk domba. Kemudian dipanggillah penduduk surga, ya ahlan jannah wa ya ahlan nar. Panggil semua. Mereka melongok melihat. Ya. Seperti apa posisinya kita nggak tahu. Saya nggak tahu. Ya. Yang pasti mereka melihat. Ya. Ketika kematian itu didatangkan. Kemudian mereka diberitahu atau ditanya, tahukah kalian apa ini? Ya, tahu. Mereka semua tahu. Itu adalah kematian. Ya. Kemudian kematian itu disembelih. Sehingga nggak ada lagi yang namanya kematian. Kematian dalam bentuk domba tadi disembelih sehingga tidak ada lagi yang namanya kematian. Kemudian dikatakan, ya ahlal jannah khuludun fala maut, wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Wahai penduduk surga, kekekalan, tidak ada lagi yang namanya kematian. Wahai penduduk neraka, kekekalan, tidak ada lagi yang namanya kematian. Kalimat itu tidaklah menambah bagi penduduk surga melainkan kebahagiaan, karena dia akan kekal dengan kebahagiaannya. Dan kalimat itu tidak menambah bagi penduduk neraka melainkan kesengsaraan. Dia diadab tapi nggak mati-mati. Mengerikan ya. Kalau di dunia itu disiksa, ujung-ujungnya pingsan atau paling nggak mati. Ya, batas kemampuan manusia kan begitu. Tapi kalau sudah di akhirat, kekekalan. Nah itu sudah, itu terakhir. Ya. Berikutnya sekarang. Oh iya. Bagaimana jika istri pakai marga suami? Nggak boleh. Ya sama aja. Ya istri ngikutin kepada ayahnya. Ya nasab ke ayahnya. Baik, ada lagi? Ya, Ustaz. Silakan. Tadi dijelaskan kondisi orang-orang pada waktu Yaumul Hisab, pada waktu penghisaban, dalam keadaan tidak berbusana. Bagaimana kondisi pada masa saat itu gitu kan, ketika manusia dikumpulkan di pada masa yang pertama. Yang kedua, berapa ada tidak penjelasan dari Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan seberapa lama Allah
umatnya pada waktu di pada masa. Terima kasih. Baik. Pada mahsyar, sesuai dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahi wahidil qahhar." Di hari ketika bumi yang ini diganti dengan bumi yang lain, langit yang ini diganti dengan langit yang lain, dan manusia ya semuanya berbondong-bondong menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bumi saat itu diratakan, rata, enggak seperti sekarang bulat ya, rata, kumpul semua di situ. Nah, berapa lama? Wallahu a'lam bishawab. Allah berfirman, wallahu sari'ul hisab, dan Allah itu maha cepat menghisabannya. Berapa lama bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.